Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 5. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Benny datang ke rumah Udin, lalu mengetuk pintu. "Selamat sore, Bu." Ibu Udin menjawab, "Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk." "Terima kasih, Bu." "Udin ada, Bu," kata Benny. "Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan." "Udin, ini Benny sudah datang." "Ya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang." "Baiklah, ayo," kata Benny. "Ibu, kami berangkat dulu ya," kata Benny dan Udin bersamaan. "Benny tidak minum dulu?" tanya ibu. "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami." "Kami berangkat ya, Bu," kata Benny. "Ya, Nak, hati-hati di perjalanan ya." "Iya, Bu." Benny dan Udin sambil menyalami ibunya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Dari peran Benny, Ibu Udin, dan Udin. Tentu kamu sudah tahu jawabannya. Silakan tulis jawabannya di kotak jawaban. Nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Tadi Benny bagaimana saat bertamu ke rumah Udin? Yo, coba tulis jawabannya di kotak jawaban. Nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Yo, menurut kamu sikapnya Benny baik atau tidak? Perlu ditiru atau tidak? Yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ayo, tadi masih ingat tidak? Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo, mereka melakukan apa? Ayo. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang sedang dimainkan Benny dan teman-temannya? Permainan apa ya? Pegang tangan, namanya permainan tarik-tarikan. Pernahkah kamu bermain tarik-tarikan? Nah, dalam permainan tarik-tarikan ada aturannya. Yang pertama, membagi dua kelompok sama banyak, semua anggota saling memegang tangan. Di antara dua kelompok diberi garis pembatas. Kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Dalam permainan tarik-tarikan, kita harus diawasi oleh orang dewasa. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menarik dengan keras. Jadi, saat bermain tarik-tarikan, kita harus diawasi oleh orang dewasa. Dan kita tidak boleh menarik terlalu keras. Permainan tarik-tarikan boleh dilakukan 2 orang atau lebih. Setelah mendengarkan penjelasan aturan yang telah dijelaskan tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan pengalaman dalam bermain tadi ya. 1. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Bagaimana perasaan kalian setelah bermain tarik-tarikan? Yang kedua, bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Masih ingat kan yang dijelaskan tadi? Cara bermain tarik-tarikan yang benar. 3. Apa saja aturan dalam bermain tarik-tarikan? Kira-kira apa saja aturan yang harus dilakukan saat bermain tarik-tarikan? Yang keempat, apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan saat kamu bermain tarik-tarikan? 5. Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Kira-kira kita membutuhkan benda saat bermain tarik-tarikan atau tidak ya? Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas.
Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada banyak yang membutuhkan benda, ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Amatilah gambar benda-benda berikut ini. Kemudian lengkapilah tabel berdasarkan gambar yang telah kamu amati di atas. Yang pertama yaitu gambar meja. Meja itu wujudnya apa? Padat, cair, atau gas? Yo, coba tuliskan. Yang kedua, sapu, termasuk padat, cair, atau gas. Yang ketiga, ada almari. Yang keempat, botol minyak. Yang kelima, kopi yang ada di dalam gelas, itu termasuk benda padat, cair, atau gas. Kemudian keranjang buah. Terus kaleng susu, penggaris, sepatu, ada roda, terus kursi, botol sirup, balon, tas, dan simpai. Ayo coba termasuk benda padat, cair, atau gas. Yuk diskusikanlah gambar berikut bersama temanmu. Coba kamu perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menggambarkan tentang apa ya? Siapa yang tahu ya? Coba, yuk, nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Dalam gambar tersebut, Benny dan teman-temannya sedang ngapain ya? Yang kedua, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Benny dan teman-teman lakukan? Yo, pernah atau tidak ya kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar? Yang ketiga, kapan kita harus berpamitan? Kapan saja waktu kita harus berpamitan ya? Nomor 4, menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Mengapa kok kita perlu berpamitan ya? Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, menyapa dengan senyuman. Tentu kalian tahu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak ya? Coba beri tanda centang atau tanda silang di salah satu kolom. Yang kedua, pamit ketika hendak pergi. 3. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Yang keempat, bermain sampai larut malam. Yang kelima, duduk dengan sopan. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.